Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tipe-tipe penguat suara. Nah, guna kita mempelajari ini ialah sebelum mendalami tentang perbaikan dan kerusakan pada amplifier atau penguat suara, kita harus memahami dulu konsep dari tipe-tipe penguat suara. Penguat suara atau audio atau biasa disebut dengan amplifier merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk meningkatkan sinyal output. Biasanya sinyal tersebut merupakan suara audio dalam bentuk analog. Penguat audio amplifier secara harfiah diartikan dengan memperbesar dan menguatkan sinyal input. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah sinyal input direplika dan kemudian direkam kembali menjadi sinyal yang lebih besar dan lebih kuat. Dari sinilah muncul istilah fidelitas yang berarti seberapa mirip bentuk sinyal keluaran hasil replika terhadap sinyal masukan. Ada kalanya sinyal input dalam prosesnya kemudian terdistorsi karena berbagai sebab, sehingga sebagai bentuk sinyal keluarannya menjadi cacat. Nah, ini penguat yang pertama, yaitu penguat kelas A. Penguat kelas A merupakan kelas penguat yang desainnya paling sederhana dan paling umum digunakan. Seperti namanya, yaitu kelas A, yang artinya adalah kelas terbaik. Penguat kelas A ini memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya. Umumnya, penguat kelas A menggunakan transistor single, yaitu misalnya transistor bipolar, FET atau IGBT. Nah, yang terhubung secara konfigurasi common emitter. Nah, letak titik kerja atau titik Q bisa dilihat pada gambar, berada di pusat kurva karakteristik atau berada pada setengah VCC dengan tujuan untuk mengurangi distorsi pada saat penguatan sinyal. Penguat kelas A ini menguat sinyal input satu gelombang penuh atau 360 derajat. Untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi, amplifier kelas A ini mengharuskan transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC. Hal ini menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan, sehingga menyebabkan tidak efisienan. Efisiensi penguat atau amplifier kelas A ini hanya berkisar sekitar 25% hingga 50%. Yang berikutnya ialah penguat kelas B. Penguat kelas B ini diciptakan untuk mengatasi masalah efisiensi dan pemanasan yang berlebihan pada penguat kelas A. Letak titik kerja atau titik Q berada di ujung kurva karakteristik sehingga hanya menguatkan setengah input gelombang atau 180 derajat gelombang. Karena hanya melakukan penguatan setengah gelombang dan menurunkan setengah gelombang lainnya, penguat kelas B ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penguat kelas A. Secara teoritis, penguatan atau amplifier kelas B ini memiliki efisiensi sebesar 75% sampai 78,5%. Kelemahan pada penguat kelas B ini adalah terjadinya distorsi crossover. Yang berikutnya adalah penguat kelas AB. Seperti namanya, penguat amplifier kelas AB merupakan kombinasi dari penguat jenis kelas A dan kelas B. Klasifikasi penguat kelas AB ini merupakan salah satu jenis desain penguat audio yang paling umum digunakan. Penguat kelas AB adalah variasi kelas B seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kecuali bahwa kedua perangkat diizinkan untuk berjalan pada waktu yang sama di sekitar titik crossover. Bentuk gelombang menghilangkan masalah distorsi crossover penguat kelas B sebelumnya. Kedua transistor pada rangkaian ini memiliki tegangan bias yang sangat kecil, biasanya pada 5 hingga 10% dari arus diam untuk membiasakan transistor tepat di atas titik batasnya. Kemudian alat penghantar baik bipolar FFT akan on selama lebih dari 1,5 siklus, tetapi jauh lebih sedikit dari 1 siklus penuh dari sinyal input. Oleh karena itu, dalam desain penguat kelas AB, masing-masing transistor push-pull melakukan sedikit lebih dari setengah siklus konduksi di penguat kelas B, tetapi jauh lebih sedikit daripada siklus penuh konduksi penguat kelas A. Maksudnya ialah sudut konduksi penguat kelas AB adalah suatu tempat antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi di antara 180 sampai dengan 360 derajat. Tergantung pada titik bias yang dipilih seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Selanjutnya ialah penguat kelas C. Desain penguat kelas C memiliki efisiensi terbesar, tapi linearitasnya terkecil dari kelas penguat yang disebutkan di sini. Kelas penguat sebelumnya, kelas A, kelas B, dan kelas AB dianggap sebagai penguat linier karena amplitudo dan fase sinyal output terkait secara linier dengan amplitudo dan fase sinyal input. Namun penguat kelas C sangat bias sehingga arus output adalah 0 untuk lebih dari setengah dari siklus sinyal input sinusoidal dengan transistor idling pada titik cut-off. Maksudnya, sudut konduksi untuk transistor secara signifikan kurang dari 180 derajat dan umumnya sekitar 90 derajat. Sementara bentuk bias transistor ini memberikan efisiensi yang jauh lebih baik sekitar 80% ke penguat. Ini memperkenalkan distorsi yang sangat berat dari sinyal output. Oleh karena itu, penguat kelas C tidak cocok untuk digunakan sebagai amplifier audio. Yang berikutnya ialah penguat kelas D. Nah, penguat kelas D ini menggunakan penguatan dalam bentuk pulsa atau biasanya disebut dengan teknik pulse width modulation atau PWM, di mana lebar pulsa ini proporsional terhadap amplitudo sinyal input yang pada tingkat akhirnya sinyal PWM akan menggerakkan transistor switching on dan off sesuai dengan lebar pulsanya. Secara teoritis, penguat kelas D dapat mencapai efisiensi daya hingga 90%, bahkan 100% karena transistor yang menangani penguatan daya tersebut bekerja sebagai switch binary yang sempurna, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu saat transisi sinyal. Dan juga tidak ada daya yang diboroskan saat tidak ada sinyal input. Transistor yang digunakan untuk amplifier kelas D ini umumnya adalah transistor jenis MOSFET. Suatu penguat kelas D umumnya terdiri dari sebuah generator gelombang gigi gergaji, komparator, rangkaian switch, dan sebuah low pass filter. Meskipun dapat menghasilkan efisiensi daya yang tinggi, penguat kelas D ini memerlukan sumber jatuh daya yang stabil dan respon frekuensi tingginya sangat tergantung pada implementasi speaker atau pengeras suara. Yang berikutnya ialah penguat kelas E. Penguat kelas E pertama kali dipublikasikan oleh pasangan ayah dan anak Nathan D. dan Alan D. Sokol pada tahun 1972 dengan struktur yang mirip seperti penguat kelas C. Penguat kelas E merupakan rangkaian resonansi LC dengan transistor yang hanya bekerja kurang dari setengah duty cycle. Bedanya transistor kelas C bekerja di daerah aktif atau linier, sedangkan pada penguat kelas E, transistor bekerja sebagai switching transistor seperti pada penguat kelas D. Biasanya transistor yang digunakan adalah transistor jenis FET karena menggunakan transistor jenis FET, MOSFET atau MOS, penguat ini menjadi efisien dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan drive arus yang besar namun dengan arus input yang sangat kecil. Bahkan dengan level arus dan tegangan logic pun sudah bisa membuat transistor switching tersebut bekerja karena dikenal efisien dan dapat dibuat dalam satu chip IC saja. Serta dengan disipasi panas yang relatif kecil, penguat kelas E banyak diaplikasikan pada peralatan transmisi mobile, semisal telepon genggam. Selanjutnya ialah penguat kelas T. Penguat kelas T bisa jadi disebut sebagai penguat digital. Triplet Technology membuat desain digital amplifier dengan metode yang mereka namakan Digital Power Processing atau DPP. Mungkin penguat kelas T ini terinspirasi dari power amplifier kelas D. Rangkaian akhirnya menggunakan konsep modulasi PWM dengan switching transistor serta filter. Pada penguat kelas D, proses di belakangnya ialah proses analog. Sedangkan pada penguat kelas T, proses sebelumnya adalah manipulasi bit-bit digital. Di dalamnya ada audio prosesor dengan proses feedback yang juga digital untuk koreksi waktu tunda dan juga fase. Selanjutnya ialah penguat kelas A. Tegangan supply mengikuti tegangan output dan lebih tinggi hanya beberapa volt. Penguat kelas A ini menjadi cukup kompleks namun menjadi sangat efisien. Sebenarnya konsep penguat kelas A sama dengan penguat kelas G dengan tegangan supply yang dapat berubah sesuai kebutuhan. Hanya saja penguat kelas A tinggi rendahnya tegangan supply dirancang agar lebih linear, tidak terbatas, hanya ada 2 atau 3 tahap saja.
Yang ini penguat kelas G ya. Kelas G tergolong penguat analog yang tujuannya untuk memperbaiki efisiensi dari penguat kelas B dan AB. Pada penguat B dan AB, tegangan supply hanya ada satu pasang yang sering dinotikan sebagai plus VCC dan juga minus VII, misalnya plus 12 volt dan minus 20 volt. Minus 12 volt. Pada penguat kelas G, tegangan supply dibuat bertingkat, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan power dengan tegangan yang tinggi. Agar efisiensi tegangan supply-nya ada 2 atau 3 pasang yang berbeda. Misalnya ada tegangan plus minus 70 volt, plus minus 50 volt, dan plus minus 20 volt. Konsep rangkaian power amplifier kelas G seperti pada gambar ini sebagai contoh, untuk alunan suara yang lembut dan rendah, yang aktif adalah pasangan tegangan supply plus minus 20 volt. Kemudian jika diperlukan untuk mendrive suara yang keras, tegangan supply dapat di-switch ke pasangan tegangan supply maksimum plus minus 7 volt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.